biha. Silakan berdoa kepadanya, kepada Allah, biha, dengan bermediator Asmaul Husna. Jadi ada perintah sendiri dari Al-Quran. Allah sendiri yang menganjurkan agar kita memohon kepadanya dengan bermediator Asmaul Husna. Ini dalil utamanya, instruksinya. Kalau sudah mendapatkan instruksi, tidak lanjuti. Ada ndak aplikasinya? Contoh-contoh yang diberikan oleh Allah dan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ada rinci sekali. Ada jenis tawasul dengan pengetahuan gaib Allah. Salah satu Asmaul Husna itu Allah mengetahui hal yang nyata dan yang gaib. Kalau yang nyata, ya semuanya memaklumi. Tetapi yang gaib, tidak semua orang meyakini. Contohnya ada di dalam Al-Quran, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Jadi itu salah satu dari Asmaul Husna, bahwa Allah Maha mengetahui hal yang tersembunyi dan hal yang nyata. Itu cintanya. Untuk apa? Untuk berdoa. Doanya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbiyas sami'ud du'a rabbi ji'al muqimas sholat. Baru intinya, ya Allah, jadikan kami penegak sholat. Wa min dzurriyyati, demikian pula anak cucuku, keturunanku ini biar kelak menjadi penegak sholat. Bukan sekedar pengamal sholat, tapi menjadi penegak sholat. 3 yang semestinya harus terpenuhi. 1, syarat dan rukunnya betul-betul terpenuhi. Wilayah syariahnya sudah sah. 2, pelaksanaannya harus sesuai yang ditentukan oleh Allah, kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga sholat itu bisa dilaksanakan secara adaan, bisa dilaksanakan secara qadhaan. Bukan mengqadha sholat, melaksanakan sholat secara qadha. Yang ketiga, ini yang berat. Dalam sholat ada ruhnya. Nah, ruhnya ini diantaranya mudah-mudahan sholat kita bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan sholat kita bisa berdampak zikir kepada Allah. Aqimi sholat lidzikri. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk
dalam menjalaninya. Kalau ketika hal ini kita penuhi, siapa tahu kita yang dinamakan penegak sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, tawasul dengan sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan dalam Al-Quran dulu, nanti dalam hadis. Qala afara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Baru alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini walladzi yumituni summa yuhyini walladzi atma'a ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Doanya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sifat ketauhidan, hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang menyembuhkan kita. Ini namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita memohon Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Kemudian masih dalam Al-Quran, contoh tawasul dengan kehendak Allah. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib. Wah, ini ungkapan kaum Syu'aib menghadapi umatnya. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina, akan kami usir dari kampung kami. Aula ta'udanna fi millatina, atau kamu mau kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba in udna fi millatikum ba'da id najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'a rabbuna. Ini namanya kehendak Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Itu ceritanya. Kemudian tawasul dengan zat yang maha pemberi ampunan. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tawasul dengan Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna, Allah itu maha pengampun. Contoh yang lain, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
Contoh yang lain, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Jadi membahas Asmaul Husna bukan yang hanya 99 saja. Rincian dari alim nanti mengetahui hal yang gaib. Dari alim mengetahui yang ada di dalam dada kita. Semua adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Asmaul Husna adalah mediator dengan zat yang maha penolong. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Mediatornya anta maulana, engkau adalah penolong kami, fansurna alal qaumil kafirin, menangkan kami terhadap golongan-golongan orang kafir. Termasuk Asmaul Husna. Termasuk Asmaul Husna adalah seseorang bermediator dengan zat yang tak pernah ingkar janji. Kurang C. Zat yang tak pernah ingkar janji. Contohnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lil-zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Termasuk adalah sifat Allah. Nanti Rasul punya otoritas memberi Asmaul Husna. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang menggoncang-gancingkan hati, sabit qulubana ala dini, kokohkan, tetapkan hati kami ini pada agama, tidak berbalik murtad, munafik, na'udzubillahi min dzalik. Misalnya gitu. Tidak ada dalam 99. Tawasul dengan Asmaul Husna termasuk mediator dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Contohnya, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Itu ceritanya doa yang ada di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Tawasul dengan keperkasaan Allah, izzah, keperkasaan Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal aziz hakim. Allah punya sifat maha perkasa. Tawasul dengan zat yang menghimpun manusia pada hari kiamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Tidak ada zat yang bisa menghimpun umat di padang mahsyar kecuali hanya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Contoh yang lain, tawasul dengan zat yang maha mendengar. Ini termasuk yang 99. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang sedang hamil barangkali tafaul dengan doa ini, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nanti tafaulnya mudah-mudahan menjadi pengabdi Masjid An-Nur misalnya gitu. Itu namanya tafaul. Masya Allah. Kemudian contoh yang lain adalah tawasul dengan zat yang maha mendengar doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi mendoakan anak, mendoakan ibu hamil banyak ternyata. Doakan anak, Rabbi ya Tuhanku, habli, berikanlah dia. Kalau ingin mendoakan fulan, ya ganti namanya fulan. Kita tidak sedang membaca Quran, tetapi membaca doa. Iktibas dengan Quran, tidak apa-apa. Dirubah. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu kelak menjadi anak yang saleh. Kemudian tawasul dengan zat pemberi rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk tauhid rububiyah. Hanya Allah yang memberi rezeki. Kita hanya ikhtiar, kita bekerja, nanti Allah yang menakar rezeki kita. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama.
Allahu Akbar. Kursinya Allah ada samawati wal ardo. Daniyo maidahnya, meja makannya. Gitu. Tentu isinya penuh dengan kenikmatan. Siapa tahu segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takullana aida, biar jadi kesenangan kami, kebahagiaan kami, hari raya kami, li awalina wa li akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Insyaallah. Ada lagi? Ada. Tawasul dengan zat pemberi petunjuk. Tauhid rububiyah. Alhamdulilladzi hadana li hadza. Oke. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Tentu petunjuk ini petunjuk tauqifiyah. Adapun petunjuk irsyadiyah, setiap kita bisa kok memberi bimbingan. Tapi sampainya bimbingan itu ke hati, kemudian diamalkan, butuh petunjuk dari Allah. Insya Allah kalau yang mendengar ikhlas mengikuti, tidak sulit untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Sambil berdoa, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ada lagi tawasul dengan zat pemberi keputusan. Man proposes, God disposes. Al-insan bitafkir, wallah bitabdir. Kita hanya bisa berikhtiar, berupaya, endingnya Tuhan yang memberi keputusan. Minta kepada pemberi keputusan. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'alallahi tawakkalna rabbana. Ini doa kita, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Masya Allah. Ada lagi tawasul dengan zat pemberi keadilan. Manusia bisa memberi keadilan, tapi keadilan Allah tidak sama dengan keadilan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Doa kita, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Tidak ada hakim yang lebih adil ketimbang Engkau ya Allah. Agar kita diberi pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Tawasul dengan zat pewaris yang terbaik. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan Kau biarkan saya sendirian gini, tidak punya jodoh ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pewaris. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. BBE yang sudah punya jodoh ojo ndonga maneh. Misalnya begitu ya Allah.
Gimana saya punya anak, saya belum disentuh laki-laki. Disentuh di sini kiasan, belum digauli laki-laki. Oh, kalau Allah menghendaki, kun fayakun. Doalah. Akhirnya dapat juga anak. Bapaknya nggak ada. 18. Tawasul dengan zat pemberi tempat yang terbaik. Nah, ini untuk teman-teman yang lagi di legislatif. Waduh, kok angel ngomong. Yang mempunyai kedudukan baru, kepala sekolah, ketua RT, ketua RW, diangkat jadi dosen, diangkat jadi rektor. Doa, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Diangkat jadi mubalek. Mudah-mudahan yang saya duduki ini kursi yang berkah. Kira-kira sempat yang menduduki kursi ini korupsi? Mudah-mudahan tidak. Walaupun rumahnya kecil, hanya 4,5 kali 9. Apa salahnya tetap berdoa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Syukurlah kalau rumahnya kayak istana. Tetap doanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu endingnya. Rumah kecil bisa mengantarkan ke surga, alhamdulillah. Rumah besar bisa mengantarkan ke surga, ya alhamdulillah. Terus rumahnya kecil ndak bisa mengantarkan ke surga. Opo maneh omahe gede. Dindingnya dikasih anti suara adzan mendal, ndak bisa membangunkan. Saya khawatir ini cermin rumah yang kurang berkah. Semestinya rumah ini gampang mengantarkan kita ke surga. Baiti jannati. Itu baru cermin rumah yang penuh dengan keberkahan. Contoh yang lain, tawasul dengan zat pemilik arsy yang agung. Wah, siapa dia? Allah. Hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang memiliki, yang mengatur alam arsy yang agung. Masya Allah, itu semua adalah asmaul husna. Bisa wujudnya tauhid dzatiyah, bisa wujudnya tauhid rububiyah. Untuk tauhid ubudiyah nanti berikutnya, yakni tawassul dengan amalan-amalan yang soleh. Kok hilang suaranya? Habis suaranya. Baterainya habis ya Mas. Khusus untuk nanti tauhid ubudiyah.
masuk nanti mediator dengan amal-amal yang soleh. Tuntunannya kretek. Untuk apa kita paparkan panjang lebar detail seperti ini? Belum hadis, belum. Ini baru Quran. Kalau Allah sudah memberi contoh sebanyak ini, kenapa sih kita kok berpaling mediator dengan rekayasa? Dan supaya diingat, ketika masuk itu rekayasa, pasti ada baik dan nanti ada masalahnya. Ada yang SMS, Ustadz, saya ini mediator dengan ini Ustadz, sholawat ini Ustadz. Loh, saya ndak hafal, tagnya aja sampai tunjukkan, ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, saya kasih bundaran. Coba perhatikan yang saya kasih bulatan itu. Kira-kira menurut sampean itu tawasul yang syar'i atau yang ghairu syar'i? Iya ya Ustaz. Ini malah syirik, sampean dewe sing ngomong syirik gitu loh. Loh iya Pak. Padahal itu sering diamalkan oleh kita semua. Mungkin apa? Tidak mengerti atau belum mengerti. Jadi menarik pertanyaannya. Saya bermediator Ustaz dengan sholawat ini. Tolong saya ndak hafal. Tunjukkan sholawat kayak apa. Saya tinggal bulati saja. Silakan Anda perhatikan yang saya lingkari itu. Iya Ustaz, ternyata syirik ya Ustaz ya. Anda sendiri loh yang bilang syirik. Itu karena mereka ya Ustaz. Nah, umat ini kita guyupi. Ayo bermediator dengan yang sudah dicontohkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dan nanti contoh-contoh mediator Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Asmaul Husna. Biar terbuka kita. Ngapain lebih bangga dengan rekayasa dibanding dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu keinginan kita sudah tunjukkan. Katanya teman saya, nah kalau mereka nggak berubah ya gimana Ustadz? Itu bukan hak kita. Tujuan kita hanya mengingatkan, kemudian butuh ini petunjuk tauhidiyah dari Allah. Nah, kalau dia mau nerima, gampang kok Allah membukakan hidayah untuk dirinya. Kalau ngeyel ya sudah. Pintu hidayah lewat mana yang akan masuk? Wong telinganya sudah ditutup sendiri. Matanya sudah ditutup sendiri. Bahkan hatinya sudah ditutup sendiri. Ini pintu-pintu hidayah. Kalau kita sendiri yang nutup, jangan disalahkan Allah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahanlah kita menjadi hamba
yang gampang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.